masukkan telur ya. Takaran margarin diredain sekitar kurang lebih 40 gram. Oke. Itu 3 sendok makan lah ya. Iya. Nah, ini pakai susu nih ya. Susu yang baru aja nih. Kurang lebih 140. Terus masukin ke dalam blender. Oh, yang tadi masukin telur ya. Iya. Setelah susu kita masukkan gula pasir kurang lebih 2 sendok makan. Terus sedikit vanili kurang lebih 1 sendok teh. Ya. Kita masukin sedikit aja. Oh, itu pewarna hijau tea ya. Iya. Itu kita aduk. Aduknya. Kalau bisa ininya sampai merata ya, Apanya? jangan ada yang bolong. Nah, kalau ini kan udah ada nih ya tuh bolong-bolong apa dah ngembang. Oh, belebak-belebak itu. Ya, oke. Itu udah. Nah, terus langkah kedua samain sampai adonannya selesai. Jadi sulit nggak bikin begini, Mbak? Awal-awalnya mah sulit, tapi kalau udah terbiasa mah gampang. Ini satu adonan ini bisa berapa kali? Ini kurang lebih 8 sih. Oh, 8 kulit gitu. Iya. 8 jembrengan lah. Iya. Ya. Kalau udah kita taruh. Oh, ini tadi terbalik. dijembrengin nih. Itu ditumpuk-tumpuk aja itu. Iya. Satu mie crab ada berapa beginian kulit? Harusnya 14. Oh, 14 ya. Jadi bikin sampai 14 kali nih. Halo, perkenalkan nama saya Arisanti. Saya owner dari Papa Moi My Crabs. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang udah dibikin. Ini bahan-bahannya nih Kak ya. Iya, bahan-bahannya. Wah, ini nggak apa-apa nih masuk TV nih. Gak apa-apa dong. Di situ. Biar orang-orang juga terinspirasi. Nah, kali ini kan udah jadi nih. Iya, ini udah jadi nih. Ini rasa apa jadi kalian di sini? Nah, ini kita ada matcha, terus ini ada strawberry, red velvet, tiramisu, dan yang ini di bawah cheese udah dibikin. Oh, dibikin ya. Heeh. Nah, ini kalau untuk satu ya bersatu loyang ya. Kurang lebih modalnya berapa sih Kak? Pernah ngitung nggak? Pernah. Paling sekitar ada kali 40.000 aja ya. 40.000. Kita buletin, heeh. Oh, ini jadi satu loyang ini ya. 40.000. 40.000. Berarti ini sebenarnya modalnya kecil juga ya untuk satu loyang ya. Iya, lumayan lah. Nah, ini apa nih? Ini whipped cream. Kalau ini aku masih di 50. Yang paling murah tuh itu KPI 40-an. Paling berapa ini? 9. Ini aku juga jujur ya, aku tuh belajar dari YouTube. Oh, itu whipped cream tadi ya. Iya, ini. Nah, kenapa ditaruh di sini? Biar kuat. Nah, ini masuk lagi di whipped cream ya. Gitu ya. Harus diputer ya. Oh, ini dioles di sampai apa nih? Rata gitu ya. Jadi satu ini ada berapa lembar Kak? Tergantung, ada 15, ada 14. Dulu belajar gini berapa lama Kak? Belajar di YouTube tuh berapa kali percobaan maksudnya? 3 3 kali. doang, karena ikutin channel YouTube orang, gagal, ternyata ini gak sesuai ekspektasi, gak sesuai yang di YouTube-nya.
Ya, itu kan tadi satu begini nih whipped cream tuh. Mm-mm. Jadi bisa dapat berapa kali loyang ini? 1 whipped cream, Ya, 2 loyang. 2 loyang. Ini aja sih, karena memang namanya mild crepes kan, potongannya bagus tuh ketika udah di tengah. Udah. Apa nih kak? Ini glass kak. Oh, glass. Ini bikin apa dari? Enggak, Kak, saya beli yang jadi ini. Oh. Merek Elmer biar bagusan bentar. Merek Elmer. Hmm. Jadi sekup gitu berapa? Sekup gitu? Hah? Yang tadi glassnya itu. Murah ya, paling 12.000 kak. 12.000. Wah, nggak pelit-pelit nih kopinya memang nih. Penuhin ya. Udah ya. Ini udah jadi? Hmm. Ini ada berapa cabang berarti? Kita sebenarnya ada 3, cuman satunya itu kekurangan pegawai gitu. Jadi buka 2 aja, dan ini juga kan nggak mungkin sendirian bikin 13. Nah, omset Mau berapa pesan. kak? Yang udah dijual tuh pokoknya 1 loyang itu dapat 8 piece, harganya 15.000. 12.000. Jadi 120 dengan modal 40.000. Oh, kali berapa tadi? Paling 13? banyak 13. 13 loyang. Hmm. Berapa tuh? 1,56. Waduh, udah dihitungin 1.56 ya. Cuannya mantep juga nih. Oke nih. Itu udah sama bahan-bahan ya, bersih Ya. aku hitungnya. Gokil. Saya cita-citanya pengennya kayak jadi YouTuber, jadi TikTokers gitu. Tapi ya namanya kita jalan nggak tahu ya. Ya, ya. Kayak gitu suka saingan nggak sih sama sebelah atau dimusuhin? Dimusuhin ya. Dimusuhinnya gimana? Kayak misalkan customer kita nutupin gerobak dia gitu loh. Padahal ada yang itu ada yang Beli. hanya 1 orang sih yang gitu, yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Nyikapin itu gimana gitu kalau kayak gitu? Kalau menyikapinya ya udah pengennya gimana gitu, tapi kalau untuk pindah saya nggak bisa. Kalau misalkan customer kita ya nunggu sampai nutupin gerobak dia, ya dia marah gitu. Paling kita alihin customernya kemana. Garis motivasi dong buat orang yang dagang nih Garis. Jangan pernah menyerah ya. Ngeluh nggak apa-apa sih, wajar manusia, tapi tetap dikerjakan. Jadi ibu rumah tangga, jangan menyerah deh. Pokoknya saya tahu ujiannya bagaimana. Pokoknya jangan menyerah, tetap berjuang. Apa yang bisa dikerjakan biar ekonomi keluarga dan keluarga yang jauh jadi dekat ya kan. Oke, sukses buat semuanya ya.